Selamat siang, nama saya Kevin dan saya akan menjelaskan mengenai growth matrix. Jadi, growth matrix ini singkatan dari create, read, update, dan delete itu adalah suatu teknik yang bisa dipakai oleh business analyst untuk menunjukkan interaksi antar fungsionalitas suatu sistem dan juga entitas yang terlibat di dalam sistem itu. Dan growth matrix ini dia mudahin investigasi hubungan antara proses dan data di dalam sistem itu tanpa kita perlu menjelaskan secara detail masing-masing fungsionalitas itu. Nah, ini salah satu contoh yang lengkapnya. Jadi, yang di kiri itu adalah fungsionalitasnya atau use case-nya, dan yang di atas itu adalah entitasnya. Bisa itu customer credit itu adalah entitas, dan fungsionalitas add customer, add account itu adalah yang use case-nya. Ini akan saya jelaskan mengenai fungsi growth matrix ini, manfaatnya apa aja, dan menggunakan referensi growth matrix ini sebagai contohnya. Jadi pertama, fungsinya itu adalah kelengkapan model ini. Jadi growth matrix itu identifikasi apakah kita sudah membuat model yang lengkap atau belum. Contohnya di bagian yang book title itu tidak ada C dan D. Nah, mungkin aja C dan D, create dan delete book title ini di sistem luarnya, tapi mungkin saja kita perlu menambahkan suatu use case baru seperti new book dan remove book untuk dapat C dan D dari book title itu. Jadi bisa pastiin lengkap atau enggak. Kedua itu kita identifikasi dependencies. Jadi kita bisa nilai mana dulu use case yang harus dilakuin sebelum yang lain. Karena mungkin aja suatu use case itu butuh prerequisite use case yang lain. Contohnya buat borrow book dan ke bawah itu kan semua butuh data dari borrower. Makanya berarti borrower harus di-create dulu. Jadi new borrower itu harus yang paling pertama gitu. Tiga itu identifikasi paket use case. Jadi ini semacam sepaket. Jadi misalkan ada beberapa use case yang patternnya mirip gitu, jadi bisa dipaketin secara bersamaan itu waktu dijalaninya dan pengembangannya gitu. Lalu ada estimasi waktu yang dibutuhkan untuk use case. Jadi kita bisa alokasi estimasi lah waktu berapa unit untuk masing-masing C, R, U, dan D. Misalkan buat create 2 unit, R1, update 3, dan delete 4 itu. Jadi itu lamanya, dan kita bisa totalin bahwa setiap use case kira-kira berapa lama lah dibandingin sama yang lain gitu. Lalu kita bisa cek konsistensi. Jadi kita kan biasanya kalau mau memodelkan suatu sistem itu pasti ada beberapa model kan. Nah, ini kita pakai growth matrix ini bisa menjamin model yang kita buat itu konsisten itu use case dan entitas-entitasnya. Dan mungkin aja ada beberapa data yang kita bikin di model tapi ternyata nggak dipakai di use case itu. Jadi itu bisa dibuang. Jadi ini buat cek-cek gitu. Lalu ada identifikasi pekerjaan lanjutan. Jadi kalau misalkan kita mau bikin model lagi habis kita bikin growth matrix, kita bisa tinjau ini secara sekilas gitu. Jadi kita bisa lihat secara horizontal, kita bisa lihat semua aksi untuk suatu fungsionalitas, dan secara horizontal kita bisa tahu aksi-aksi apa saja yang dilakukan untuk suatu kelas gitu. Jadi kita bisa menggunakan itu sebagai tinjauan untuk model. Kita bikin model lagi gitu. Lalu ada prioritas untuk development dan delivery. Jadi ketika kita mau ngembangin sistem, pasti ada prioritas dulu, mana yang harus dikelarin, mana yang harus diselesain duluan. Nah, ini kita bisa nilai gitu prioritasnya. Jadi yang nggak penting ya udah kita undur aja atau malah dibatal karena mungkin udah nggak diperlukan lagi gitu. Oke, jadi itu sekian untuk growth matrix. Terima kasih.